Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Namun sebelum kita mempelajari sifat koligatif larutan, pertama-tama kita harus mengetahui satuan-satuan konsentrasi terlebih dahulu. Terdapat 4 satuan konsentrasi. Yang pertama yaitu adalah fraksi mol atau sering disingkat dengan X. Fraksi mol. Apa itu fraksi mol? Fraksi mol adalah jumlah mol terlarut atau pelarut dalam mol larutannya. Bagaimana cara mencari fraksi mol tersebut? Ada 2 cara untuk mencari fraksi mol. Yang pertama adalah fraksi mol terlarut atau XT, di mana dia ada mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut atau larutannya, di mana mol terlarut dibagi mol larutannya. Selanjutnya adalah mol pelarut. Fraksi mol pelarut maksudnya, yaitu mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut atau mol larutannya. XT ditambah XP ini harus sama dengan 1. XT ditambah XP harus sama dengan 1. Bagaimana cara mencari NT? Cara mencari mol terlarut yaitu gram terlarut dibagi MR. Cara mencari NT yaitu gram terlarut dibagi MR. Sedangkan untuk mencari mol pelarut yaitu gram pelarut dibagi dengan MR. Agar lebih mudah, kita buat keterangannya satu persatu. XT adalah fraksi mol terlarut. Sedangkan XP fraksi mol pelarut. Selanjutnya NT adalah mol terlarut. Sedangkan NP adalah mol pelarut. GT adalah gram terlarut. Sedangkan GP adalah gram pelarut. Ini diingat ya keterangannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke satuan konsentrasi yang kedua, yaitu adalah molaritas atau M besar. M besar. Apa itu molaritas? Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutannya. Jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter. Dalam tiap liter larutannya. Terdapat 4 cara untuk mencari molaritas. Cara yang pertama yaitu
molaritas sama dengan mol dikali volume. Nah, cara kedua, molaritas dikali sama dengan gram terlarut dibagi mR. Nah, cara yang ketiga ada cara yang kedua mR dikali 1000 per volume. Dia ini di dalam mililiter. Ingat lagi sekali lagi di dalam mililiter. Nah, yang ketiga dia molaritas sama dengan gram terlarut per mR dikali 1 per volume dalam satuan liter. Nah, ada satu cara lagi untuk mencari molaritas yang sering keluar dalam SBMPTN, yaitu karena ini sering keluar, jadi kita buat warnanya berbeda, yaitu molaritas sama dengan persen kadar dikali rho massa jenis dikali 10 per mR. Ingat ya, ada 4 cara untuk mencari molaritas. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah molalitas. Bedakan ya, tadi molaritas. Nah, yang ketiga ada molalitas atau sering disingkat M kecil. M. Baik, apa itu molalitas? Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap kilogram atau dalam 1000 gram pelarut. Itu jumlah mol zat terlarut dalam tiap kilogram 1000 gram metanol tiap 1000 gram pelarut. Nah, bagaimana cara mencarinya? Cara mencari molalitas yaitu molalitas sama dengan gram terlarut dibagi mR dikali 1000 per gram pelarut. Oke. Yang keempat, baik, yang selanjutnya yang satuan konsentrasi yang keempat yaitu adalah persentase atau persen. Persentase. Nah, apa itu persentase? Persentase adalah jumlah gram zat terlarut dalam tiap 100 gram larutan. Dalam tiap 100 gram larutan. Nah, bagaimana cara mencari persentase? Cara mencari persentase yaitu persen gram terlarut Cara mencari persentase yaitu persen sama dengan gram terlarut dibagi gram terlarut ditambah gram pelarut dikali 100%. Nah,
Misal, NaOH 10%, maka gram terlarutnya itu sama dengan 10 gram, sedangkan gram pelarutnya adalah 90 gram. Baik, agar kita lebih mengerti, kita masuk kepada contoh soal. Kita masuk ke contoh soal, di mana kemolalan suatu larutan NaCl 10%, massa dalam air dengan Mr sama dengan 58,5. Nah, seperti yang dikatakan tadi untuk NaOH sama halnya dengan NaCl 10%, NaCl 10%, yaitu GT-nya sama dengan 10 gram, GP sama dengan 90 gram, maka kita mencari kemolalannya dengan rumus M sama dengan gram terlarut per Mr dikali 1000 per gram pelarut. Maka GT sama dengan 10 gram per MR-nya tadi 58,5 dikali 1000 per gram pelarutnya adalah 90 gram. Maka didapatkan hasil Maka didapatkan hasil 10 kali 10 kali 1000 10.000 per 58,5 dikali 90 adalah 5.265. Maka 10.000 dibagi 5.265 sama dengan 1,9 molal. Baik, berikut adalah materi satuan-satuan konsentrasi. Setelah kita mempelajari tentang satuan-satuan konsentrasi, selanjutnya kita masuk kepada sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu adalah penurunan tekanan uap larutan. Nah, apa itu tekanan uap? Tekanan uap adalah kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Nah, perlu kalian ingat, mudah menguap dan sulit menguap. Nah, jika dia mudah menguap, artinya tekanan uapnya itu tinggi. Sedangkan jika dia sulit menguap atau sukar menguap, tekanan uapnya rendah. Coba, apa contoh larutan yang mudah menguap? Contoh yang mudah menguap adalah misalnya alkohol atau
yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah bensin. Bensin jika kita letakkan di udara terbuka, dia itu akan lama-kelamaan dia itu akan habis karena dia itu memiliki tekanan uap yang tinggi. Sedangkan air kalau kita letakkan saja di suhu ruang, dia itu tidak akan menguap, tidak akan berkurang, atau dia akan tetap berada pada jumlah yang sama, berbeda dengan bensin. Jika kalian letakkan bensin dan juga air, misalnya sama-sama 1 liter, bensin 1 liter air diletakkan di ruangan terbuka, pasti bensin lebih cepat habis dibandingkan air. Air pasti hanya saja dia berubah bentuk jika dia terkena suhu panas ataupun suhu dingin. Nah, jika dia terkena suhu panas, dia akan menguap, dan jika dia terkena suhu dingin, dia akan membeku. Itulah yang membedakan larutan yang mudah menguap dan sulit menguap. Maka ingat sekali lagi, jika dia mudah menguap, maka tekanan uapnya itu tinggi. Jika dia sulit menguap, maka tekanan uapnya itu rendah. Nah, yang perlu kalian ingat lagi, jika adanya zat terlarut, menyebabkan pelarut lebih sukar menguap. Sebab sebagian permukaannya tertutup oleh zat terlarut. Tertutup oleh zat terlarut. Nah, jika dalam misalnya contohnya adanya zat terlarut menyebabkan pelarut lebih sukar menguap, sebab sebagian permukaannya tertutup oleh zat terlarut ini, misalnya seperti air biasa dengan air gula. Air gula berarti air ditambah gula, dan air biasa hanya air saja. Jika dipanaskan keduanya, yang lebih mudah menguap itu adalah yang air saja dibandingkan dengan larutan gula, karena larutan gula memiliki gula sebagai zat terlarutnya, sedangkan air saja dia itu hanya pelarutnya saja atau airnya saja. Jadi dia tidak. Nah, jadi yang air gula akan lebih sukar menguap atau lebih lama dia menguap dibandingkan dengan air saja. Maka tekanan uap larutan lebih kecil dibandingkan tekanan uap pelarut. Jadi tekanan uap larutan lebih kecil dibandingkan tekanan uap pelarut karena tekanan uapnya lebih rendah. Nah, jika dilambangkan dengan rumus, maka delta P sama dengan P0 dikurang P. Nah, apa itu delta P? Delta P adalah penurunan tekanan uap larutan. Sedangkan P0
adalah tekanan uap jenuh pelarut. Sedangkan P adalah tekanan uap jenuh larutan. Nah, karena delta P selalu bernilai positif, maka P0 lebih besar dibandingkan dengan P. Karena tekanan uap pelarutnya lebih besar dibandingkan dari tekanan uap pelarutannya. Maka jika dikembangkan rumusnya, delta P sama dengan P0 dikali fraksi mol T. Maka delta P sama dengan P0 dikali mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, untuk mencari tekanan uap jenuh larutan, maka P sama dengan P0 dikali fraksi mol pelarut. Maka P0 sama dengan NP per NT ditambah mol pelarut. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit. Nah, yang membedakan dengan larutan elektrolit yaitu dia ada faktor Van Hoff-nya atau dilambangkan dengan I. Jadi delta P sama dengan P0. Dia masih sama saja NT per NT plus mol pelarut. Namun dia ditambahkan dengan I di mol pelarutnya, di mol terlarutnya. Nah, sedangkan untuk yang P atau tekanan uap larutan sama dengan P0 ditambah N mol pelarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Dan dia di terlarutnya ditambah I. Nah, I itu adalah faktor Van Hoff. Nah, cara mencari I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Nah, N ini adalah jumlah ion. Sedangkan alfa adalah derajat ionisasi. Oke. Nah, untuk trik asiknya, trik asik elektrolit kuat
Yaitu karena dia elektrolit kuat, itu alfanya itu sama dengan 1. Maka I sama dengan N atau jumlah ionnya. Ini jumlah ionnya. Misalnya H2SO4 hanya 2, SO4-nya 1, berarti ionnya itu ada 3. N sama dengan 3, maka I sama dengan 3. Nah, kenapa? Karena untuk mencari I, kan di sini 1 ini 1 dikurang 1, jadi ini 0, sudah habis. Jadi tinggal dia N dan alfanya. Berarti jika alfanya 1, N dikali 1, maka dia H2SO4, N-nya 3, jadi I-nya sama dengan 3. Baik, selanjutnya untuk lebih jelas kita masuk kepada contoh soal. Baik, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal. Nah, di sini tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 25 torr. Berapakah tekanan uap suatu larutan pada 25 derajat Celcius yang dibuat dengan melarutkan (0,5 mol sukrosa dalam 12 mol air. Nah, mari kita telah soalnya. Dari sini dikatakan tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 25 torr. Nah, tekanan uap air atau pelarut itu apa? Tekanan uap jenuh pelarut adalah P0. Maka yang pertama diketahui adalah P0 sama dengan 25 torr. Nah, selanjutnya, berapakah tekanan uap suatu larutan? Tekanan uap larutan adalah P. Yang P adalah yang ditanya. Selanjutnya, yang dibuat dengan melarutkan. Yang melarutkan 0,5 mol sukrosa. Berarti 0,5 mol sukrosa ini adalah terlarut. Sedangkan air adalah pelarutnya. Maka mol terlarut apa? NT. NT sama dengan 0,5 mol. Sedangkan NP mol pelarut adalah 12 mol. Maka untuk mencari P, yang mana rumusnya? Untuk mencari P, rumusnya yang ini. Karena dia sukrosa adalah larutan non-elektrolit, maka kita memakai rumus P yang ini. Baik. P sama dengan P0 dikali X fraksi mol P. Maka P0 sama dengan mol pelarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Kita masukkan
P0-nya 25, NP-nya 12, NP-nya 12. NP 0,5 ditambah 12 mol. Maka 25 dikali 12 per 0,5 tambah 12, 12,5. Nah, kita coret, maka ini sisa 2. Jadi 2 dikali 12 sama dengan 24 tol. Maka tekanan uap suatu larutan pada 25 derajat Celcius adalah 24 torr. Nah, dapat kita lihat tekanan uap airnya itu lebih besar dibandingkan tekanan uap larutannya. Maka tekanan uap pelarutnya tadi 25 torr, sedangkan tekanan uap larutannya adalah 24 torr. Jadi maka sesuai dengan tekanan uap larutan lebih kecil daripada tekanan uap pelarut. Baik, sekian untuk materi penurunan tekanan uap larutan. Akan mempelajari sifat koligatif larutan yang kedua adalah kenaikan titik didih atau delta TB. Nah, sebelumnya apa itu titik didih? Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan udara luar. Tekanan adalah suhu di mana tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan udara luar. Atau tekanan di atas permukaan cairan. Di atas permukaan cairan. Nah, untuk diagram masanya saya gambarkan. Nah, untuk ini pada tekanan 1 atmosfer. Nah, untuk lebih jelasnya yang warna hitam adalah pelarut. Untuk yang warna merah garisnya adalah larutan. Nah, di sini bagian yang padat, cair, dan gas. Nah, di sini kita buat pelarutnya itu adalah air. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, misalnya di sini air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, jika dia mengalami tekanan uap di sini delta P. Nah, jika dia mengalami tekanan uap dan ingin kembali kepada tekanan 1 atmosfer, dia harus menaikkan titik didihnya. Nah, misalnya 110 di sini. Nah, jadi perbedaan suhu inilah yang disebut delta TB atau kenaikan titik didih.
Inilah yang disebut delta TB atau kenaikan titik didih. Nah, di sini penurunan tekanan uap dapat dilihat delta P titik didih larutannya lebih besar dibandingkan titik didih pelarutnya. Nah, seperti yang kita lihat tadi di sini, titik didih larutannya yaitu 100. Larutan air tadi 100, setelah dia mengalami penurunan tekanan uap, titik didihnya mengalami kenaikan menjadi 110. Maka titik didih larutannya lebih besar dibandingkan titik didih pelarutnya. Maka untuk rumus kenaikan titik didih, delta TB sama dengan titik didih larutan dikurang kenaikan titik didih pelarut. Nah, di sini TB larutannya 110 dikurang TB pelarutnya yaitu 100. Berarti kenaikan titik didihnya yaitu sebesar 10 derajat Celcius. Nah, jika untuk mencari TB larutannya yaitu dipindah luaskan saja. TB larutan sama dengan delta TB ditambah TB pelarut. Nah, jika pelarutnya itu adalah air, kita buat TB larutan sama dengan delta TB tambah 100 derajat Celcius karena titik didih larutan air yaitu 100 derajat Celcius. Ini begini jika pelarutnya itu air. Ini jika pelarut air. Baik. Nah, maka dari sini dikembangkan rumusnya untuk mencari delta TB yaitu molalitas atau M kecil dikali KB. Maka delta TB sama dengan molalitas tadi cara mencarinya gram terlarut per mr dikali 1000 per gram pelarut dikali KB. Nah, ini untuk yang larutan non-elektrolit. Ini untuk yang larutan non-elektrolit. Contohnya larutan non-elektrolit itu apa? Gula atau alkohol. Contoh larutan non-elektrolit itu apa? Contohnya gula. Nah, di sini untuk yang larutan elektrolit itu terbagi menjadi untuk yang larutan elektrolit kuat itu terbagi menjadi asam kuat, terbagi menjadi basa kuat, dan juga garam. Jadi, kalau di dalam soal dia yang ditanya sukrosa atau glukosa, berarti itu larutan non-elektrolit, berarti menggunakan rumus delta TB GT per MR dikali 1000 per GP dikali KB. Sedangkan untuk yang larutan elektrolit kuat, misalnya asam kuat, basa kuat, dan juga garam, maka rumusnya delta TB
sama dengan gram terlarut per mr dikali 1000 per Gp gram pelarut dikali Kb ditambah dikali I. Di sini, di ujungnya I. Nah, untuk trik asiknya, kita ambil contoh misalnya, kan untuk trik asiknya, elektrolit kuat itu alfanya untuk trik asik I tadi sudah dibahas di penurunan titik. Nah, I tadi sudah kita bahas atau faktor Van Hoff sudah kita bahas di penurunan tekanan uap. Nah, di sini sama halnya dengan trik asik yang sebelumnya, I sama dengan N, di mana alfa elektrolit kuat itu sama dengan 1. Jadi I sama dengan N. Nah, contohnya kita ambil NaCl. NaCl ini garam ya. Berarti dia elektrolit kuat. Maka I-nya sama dengan, kita lihat ionnya ada Na1Cl1. Berarti ionnya ada 2. Berarti dia 2 I-nya. Nah, selanjutnya kita contoh cuka CaOH 2 kali. Nah, di sini Ca-nya ada 1, OH-nya ada 2, berarti I-nya ada 3. 1 ditambah 2, 3, N berarti 3. Maka untuk lebih mudah mencari I-nya, yaitu tinggal jumlahkan ionnya saja. Karena tidak perlu lagi I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Karena 1 dikurang 1 sudah 0. Karena N dikalikan dengan alfa itu sama dengan jumlah ionnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh soal. Di mana dikatakan soalnya berbunyi, untuk menaikkan titik didih titik didih 250 mili, air menjadi 100,1 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer dengan Kb sama dengan 0,5 derajat Celcius per meter. Maka jumlah massa gula dengan Mr sama dengan 342. Gula atau glukosa itu sama, Mr-nya 342, yang harus dilarutkan adalah. Nah, penyelesaiannya di sini dapat kita lihat 250 mili air. Nah, rho air itu 1 gram per mililiter. Maka 250 mili air itu sama dengan 250 gram air. Nah, ini adalah gram pelarutnya, Gp. Nah, selanjutnya di sini dikatakan air menjadi 101 derajat Celcius, suhu
suhu air saat mendidih yaitu 100 derajat, maka kita buat delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. Nah, di sini delta TB larutannya tadi 100,1 derajat Celcius dikurang delta TB pelarut yaitu 100 derajat Celcius. Maka sama dengan 0,1. Nah, untuk mencari delta TB-nya, nah di sini yang dicari adalah gram terlarutnya itu berapa. Maka kita buat delta TB sama dengan kita pakai rumus yang glukosa, kan dia larutan non-elektrolit. Berarti kita pakai ini, delta. Nah, yang dipakai rumusnya yaitu delta TB. Yang ini. Karena dia larutan non-elektrolit. Jadi, yang kita pakai delta TB sama dengan gram terlarut per mR dikali 1000 per gram pelarut dikali Kb. Nah, di sini tadi delta TB-nya sudah kita ketahui 0,1, berarti sama dengan GT yang kita gram terlarut yang kita cari per 342. Nah, tadi 1000 per GP, GP-nya tadi 250 gram dikali 0,5. Maka 1000 dibagi 250 yaitu 4. 4 dikali 0,5 yaitu hasilnya 2. 342 dibagi 2 mendapatkan hasil 171. Maka 0,1 sama dengan GT per 171. Nah, untuk mendapatkan GT maka 0,1 dikali 171 yaitu 17,1 gram. Maka gula yang dilarutkan pada soal ini yaitu sebanyak 17,1 gram. Baik, sekian untuk materi kenaikan titik didih larutan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sifat koligatif larutan yang ketiga, yaitu adalah penurunan titik beku atau delta TF. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu titik beku. Titik beku adalah keadaan di mana suhu cairan di mana titik beku adalah keadaan di mana suhu suatu cairan mulai membeku. Nah, saya terangkan dengan diagram fase. Di sini dapat dilihat di sini pada tekanan 1 atmosfer. 1 atmosfer. Sini fase padat, cair, dan juga gas. Nah, seperti yang kita ketahui, yang warna merah ini adalah larutan, yang hitam adalah pelarut. Di sini kita pakai pelarutnya, kita contohkan adalah air. Nah, misalnya, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Namun, di sini 0 derajat Celcius. Namun, jika dia mengalami penurunan tekanan uap, di sini, maka delta P untuk kembali ke keadaan tekanan 1 atmosfer, dia akan mengalami penurunan titik beku, yaitu sejumlah 10 derajat Celcius. Nah, inilah yang dinamakan dengan penurunan titik beku. Kita tarik.
yang dinamakan dengan delta TF atau penurunan titik beku. Nah, maka dapat disimpulkan dengan adanya delta P, atau penurunan tekanan uap, maka menyebabkan titik beku larutan lebih kecil dibandingkan titik beku pelarut. Nah, di sini dapat kita lihat titik beku larutannya adalah minus 10 derajat Celcius, sedangkan titik beku pelarutnya atau air tadi adalah 0 derajat Celcius. Maka dapat dirumuskan delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan Nah, delta TF misalnya pelarutnya kita buat tadi air contohnya, maka titik beku larutannya adalah 0 derajat Celcius dikurang TF larutan. Maka TF larutannya sama dengan 0 derajat Celcius dikurang delta TF. Ini tinggal dipindah ruaskan saja. Nah, ini adalah rumus dari TF larutan. Maka selanjutnya rumusnya dikembangkan menjadi delta TF sama dengan molalitas dikali KF. Nah, KF ini adalah titik beku molal. Nah, delta TF sama dengan molalitas GT per MR dikali 1000 per GP dikali KF. Sekali lagi, KF adalah titik beku molal. Nah, ini untuk larutan non-elektrolit. Apa saja contohnya? Gula, ini bisa saja dia glukosa dan sukrosa. Contoh lainnya urea. Contoh lainnya lagi alkohol. Bisa saja etanol atau metanol atau dan lain sebagainya. Nah, untuk yang larutan non-elektrolit sama seperti dua sifat sebelumnya, dia tinggal ditambahkan faktor Van Hoff atau I. Maka delta TF sama dengan molal dikali KF dikali I. Maka delta TF sama dengan gram terlarut dikali MR dikali 1000 per gram pelarut dikali KF ditambah KFI. Nah,
Ini untuk yang larutan elektrolit. Apa saja contohnya? Contohnya asam, basa, dan garam sudah dijelaskan juga sebelumnya. Asam, basa, garam. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk kepada contoh soal. Nah, di sini diketahui contoh soal. Diketahui KF air atau titik beku molal air yaitu sebesar 1,86. Titik beku radiator mobil yang berisi cairan dengan perbandingan 62 gram etilen glikol OH CH2OH. Etilen ini glikol dengan MR sama dengan 62 dalam 500 gram air adalah. Nah, di sini dapat kita lihat diketahui KF air 1,86. Titik beku air radiator mobil yang berisi cairan dengan perbandingan 62 gram etilen glikol. Ini adalah zat terlarut atau GT. Dengan MR 62 dalam 500 gram air. 500 gram air berarti pelarut atau GP. Maka diketahui GT sama dengan 62 gram. Sedangkan gram pelarut adalah 500 gram air. Dengan KF yaitu 1,86. Dengan MR diketahui sama dengan 62. Maka kita memakai rumus delta TF. Delta TF sama dengan molalitas dikali KF. Molnya kita masukkan rumus GT per MR dikali 1000 per gram pelarut dikali KF. Nah, ini tadi etilen glikol bukan larutan elektrolit, jadi kita tidak perlu memakai I. Maka kita memakai rumus larutan non-elektrolit. Jadi kita masukkan GT-nya 62 per MR-nya 62 dikali 1000. Gram pelarutnya adalah 500 gram dikali KF 1,86. Maka ini coret habis. Sisa 2 kali 1,86 yaitu sama dengan 3,72. Namun ini belum hasilnya, ini masih penurunan titik beku. Yang ditanya di sini tadi adalah titik beku radiator mobil. Maka TF larutan. TF larutan sama dengan 0 derajat Celcius dikurang delta TF. Tadi pelarutnya adalah air, sedangkan TF larutannya belum diketahui, maka dia di sini dibuat 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius dikurangi delta 0 derajat Celcius dikurangi delta TF 3,72 yang sudah kita cari tadi, maka 0 dikurangi 3,72 yaitu minus
3,72 derajat Celcius hasil dari titik beku air radiator mobil. Baik, sekian untuk materi penurunan titik beku hari ini. Semoga kalian mengerti. Bye-bye.